Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pelajaran matematika wajib. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi program linier. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari dua sub materi program linier, yaitu yang pertama adalah persamaan garis, yang kedua kemarin adalah menentukan model matematika. Lalu yang sekarang adalah kita benar-benar mengerjakan soal program linier, yaitu adalah mengoptimalkan nilai maksimum dan minimum dengan menggabungkan dua submateri yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu persamaan garis, menentukan persamaan garis, dan menentukan model matematika. Nah, saya tekankan bahwa mungkin video ini akan sangat panjang, tetapi video ini merupakan inti dari bab program linier karena wabah ini ya, karena kita sedang wabah dan waktu pelajaran kita tidak terlalu banyak seperti biasanya, yang biasanya 1,5 jam sekarang hanya 40-45 menit. Maka saya tidak akan berlama-lama di materi ini program linier, kita langsung ke intinya saja. Semoga kalian benar-benar menonton penjelasan saya dari awal sampai akhir, karena ini benar-benar inti dari pelajaran bab ini ya. Ini sangat penting untuk nanti kita ulangan harian dan UAS nanti. Jadi saya langsung ke intinya walaupun kita baru 3 pertemuan. Setelah ini kita akan latihan soal dan ulangan harian, kayak gitu. Nah, ini contoh soal yang saya akan berikan akan mewakili sebagian besar soal program linier yang akan kalian kerjakan soalnya gitu berikutnya. Oke, silahkan disimak, jangan lupa dicatat terlebih dahulu. Setelah dicatat, dengarkan dulu penjelasan saya. Setelah mendengarkan penjelasan saya, baru kalian catat soalnya dan penjelasan jawabannya. Oke? Di sebelah saya ini sudah ada soal program linier yang sangat panjang ini penjelasannya. Karena kita akan mengimplementasikan soal ini, kita ubah menjadi model matematika berikutnya. Silakan disimak, saya akan membacakan soal ini karena mungkin semoga jelas ya di kamera ya. Jika tidak jelas, ini juga saya akan menjelaskan atau saya akan bacakan soal tersebut. Nah, kita mempunyai satu soal. Yang pertama adalah Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2.000.000 per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung yaitu adalah Rp500.000 dan sebuah sepeda balap Rp600.000, tentukan keuntungan maksimum yang diterima Pak Syarif. Nah, pada soal ini kita mengetahui bahwa yang ditanyakan adalah keuntungan maksimal. Keuntungan maksimum nih. Keuntungan maksimum. Jadi kita tahu dulu nih apa yang diminta dari soal ini, itu keuntungan maksimum. Berikutnya kita baca soal dari awal. Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Berarti batas awal sepeda yang dia beli itu adalah 25 ya. Ingat, batasnya adalah 25. Lalu ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000. Sepeda gunung harganya Rp1.500.000. Sepeda gunung harganya Rp1.500.000. Dan sepeda balap dengan harga Rp2 juta. Sepeda balap harganya Rp2 juta. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42 juta. Jadi budget dia Rp42 juta. Dengan keinginan ingin membeli 25 buah sepeda. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung Rp500.000 dan sebuah sepeda balap. Nah, sepeda gunung ini punya untung nih kalau dijual lagi. Sepeda gunung untungnya Rp500.000 kalau dijual lagi, dan sebuah sepeda balap kalau dijual lagi untungnya adalah Rp600.000. Tentukan keuntungan maksimum yang diterima Pak Syarif. Nah, jadi saya ulangi lagi, dengan dia membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya, jadi dia ingin membuka toko sepeda, dia punya toko sepeda, dia ingin restock dagangannya, dia ingin membeli 25 sepeda, dia ingin membeli sepeda
dia mencari sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah, lalu sepeda balap dengan harga 2 juta per buah, lalu tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta, budgetnya hanya 42 juta untuk 25 sepeda. Nah, dia ingin untungannya untuk sebuah sepeda gunung adalah 500.000. Dengan sepeda gunung dia ingin mendapatkan keuntungan 500.000 dan sebuah sepeda balap dengan keuntungan 600.000. Lalu tentukan keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum yang didapat jadi berapa nih? Berapa sepeda gunung atau sepeda balap yang bisa diperoleh dengan keuntungan maksimum jika hanya 25 nih. Misalnya dia membeli, apakah dia dengan membeli 20 sepeda gunung dan 5 sepeda balap dia sudah mendapatkan keuntungan maksimum, atau dia masing-masing membeli 10 sepeda gunung dan 15 sepeda balap sudah mendapatkan keuntungan maksimum, seperti itu ya, atau 0 sepeda gunung dan 25 sepeda balap, kan kita nggak tahu ya. Jadi kita harus menentukan dari modal matematika yang akan kita kerjakan berikutnya. Oke, saya akan tulis dulu. Kalian juga tulis dulu ya, soalnya tulis dulu. Nah, di belakang saya sudah saya tulis modal matematikanya. Silakan kalian simak ya penjelasan saya. Kita langsung saja. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari pembentukan modal matematika di video sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita implementasikan kembali modal matematika. Pertama kita misalkan terlebih dahulu nih. Misalkan X adalah banyak sepeda gunung. X banyak sepeda gunung, lalu Y-nya adalah banyak sepeda balap. Kita ingat saja ya, X adalah sepeda gunung, lalu Y-nya adalah sepeda balap. Lalu kita setelah menentukan X dan Y, lalu kita buat tabel. Di sini tabelnya kalian tidak usah bingung ya. Pada pembuatan tabel nggak usah bingung. Di sini tabel sebenarnya bebas pembentukannya. Yang penting peruntukannya jelas. Peruntukannya jelas maksudnya di sini adalah, misalnya di sini kita punya unit sepeda gunung dan sepeda balap. Sepeda gunung adalah kita misalkan X, lalu sepeda balap adalah Y. Lalu pembatasannya adalah 25. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Karena logikanya kalian baca lagi soal yang di awal. Dia ingin membeli sepeda gunung dan sepeda balap, tetapi hanya 25 unit. Nah, kita misalkan si sepeda gunungnya sebagai X, lalu sepeda balapnya sebagai Y. Berarti di sini X sebagai sepeda gunung dan Y-nya sebagai sepeda balap dengan batasnya adalah 25. Gitu. Jadi dia tidak akan beli kurang dari 25 dan lebih dari 25. Jadi sama dengan 25. Nah, lalu ada harganya. Setelah unit ada harga yang dia inginkan. Harganya adalah untuk sepeda gunung adalah 1.500.000 X ya. Jadi untuk sepeda gunung pokoknya kita tulis X-nya. Lalu sepeda balap harganya adalah 2 juta Y. Kita tambahkan Y karena tadi seperti yang X, dia adalah untuk sepeda balap. Identitasnya adalah Y. Lalu dibatasi oleh 42 juta. Nah, 42 juta dari mana? Dari budget yang dia sediakan. Dia hanya mempunyai uang 42 juta. Seperti itu. Nah, untung yang ingin dia peroleh untuk sepeda gunung adalah 500.000. Tadi kan ada di soal ya. 500.000 untuk sepeda gunung dan sepeda balap adalah 500.000. Nah, ini sebagai fungsi fxy, fungsi nilai maksimum atau minimum. Nah, di sini kita akan membuat mencari nilai maksimum. Ini batasnya nih, batas untuk kita masukkan nanti. Lalu ada fungsi kendala atau bentuk modelnya, bentuk syarat. Di sini adalah kita buat X plus Y kurang dari sama dengan 25. Yang dimana penjelasannya adalah jika sepeda gunung ditambah sepeda balap, batasnya adalah 25. Tidak boleh, kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena dia tidak boleh lebih dari 25 ya. Tidak boleh lebih dari 25, boleh 25 dan boleh kurang juga. Jadi tergantung dia nanti dapat sepedanya berapa gitu. X plus Y kurang dari sama dengan 25. Lalu ada persamaan yang kedua nih, 15X plus 20Y kurang dari sama dengan 420. 15 sama 20 dari mana? Di sini dia dari 1.500.000
X ditambah 2 juta Y ya, ditambah 2 juta Y. Kurang dari sama dengan 42 juta. Nah, nolnya kita coret, kita sederhanakan, nolnya kita hilangkan nih, kita coret. Si juta-jutanya ini kita hilangin nih. Si 1.500.000 dia punya 0 5. Coret 5. 2 juta coret nolnya 5. Jadi kiri kanan coret 5 semua. Maka tersisa 15X plus 20Y kurang dari sama dengan 420. Yang artinya kita baca adalah budget yang dia punya adalah 15X ditambah sepeda balap budgetnya 2 juta ya, atau sudah kita sederhanakan menjadi 20Y kurang dari sama dengan 420, seperti itu. Jadi budgetnya kan 40 juta. Tidak boleh lebih dari 42 juta, orang dia cuma punya uang 42 juta. Kalau kurang dari 42 juta boleh dihabiskannya, atau habis stok boleh. 40 juta habis tanpa sisa boleh. Lalu terakhir X-nya dibatasi lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Seperti video yang sebelumnya. Kenapa X-nya lebih dari sama dengan 0? Karena nggak mungkin minus ya. Jumlah kok minus, dia mau beli sepeda gudang, sepeda balap, nggak mungkin minus. Kalau di dunia nyata nggak mungkin minus. Jadi udah tentuan baku nih X sama Y-nya. Bentuknya selalu X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke. Setelah dicatat dulu modal pembelajarannya, setelah ini kita akan membahas bagaimana cara perhitungannya menggunakan eliminasi dan substitusi. Setelah itu kita membuat grafik persamaan garisnya seperti video yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Di sini perhitungannya sederhana sekali, cuma agak banyak dikit karena perhitungannya sudah kalian pelajari di SMP ya, SMP bersama substitusi dan eliminasi. Di sini saya akan membahas bagaimana cara menghitungnya, cara mencari titik-titik maksimum yang akan kita hitung itu ya. Di sini kita punya fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah tadi yang syarat-syaratnya. Kita punya fx sama dengan 500.000 x tambah 600.000 y. Nah, kita di sini harus mencari si x dan y-nya ya. Kita harus menentukan x mana dan y mana yang cocok untuk mendapatkan nilai maksimum. Kita punya x plus y sama dengan 25. Seperti video yang kemarin yang pertama, kita harus membuat kotak dulu nih. Membuat kotak ya, kolom. Semoga kelihatan ya di video karena lapaknya kecil. Sekarang ya, jika x-nya dimasukin 0, y-nya 25 ya. Jika y-nya dimasukin 0, maka x-nya adalah 25, betul. Berarti kita mempunyai titik adalah 0,25 dan 25,0. Nah, berikutnya kita cari lagi nih di 15x plus 20y sama dengan 420. Bikin di sini. X dan Y. Taruh saya lihat dulu. Nah, X plus Y. Jika X-nya dimasukkan 0, X-nya 15x plus 20y sama dengan 420. X-nya dimasukin 0 nih. Berarti 15 kali 0 adalah 0 ya. Di sini berarti 20y sama dengan 420. 420 dibagi 420, jadi sisa 20y sama dengan 420. Berarti y sama dengan 420 per 20. 0 sama 0 coret. 42 dibagi 2 adalah 21. Berarti y-nya adalah 21. Berikutnya y-nya 0. Kita masukkan y-nya 0 nih. Berarti kita punya 15x sama dengan 420. Berarti x sama dengan 420 per 15. 420 per 15 berapa tuh? 420 per 15 sama dengan hitung 420 per 15, saya hitung dulu. 420 bagi 15 15
Berapa ya? Biar cepet nih lah pakai dikit. 420 bagi 15 adalah 28. Berarti dia adalah 28. Nah, kita punya 0,21. Nulis di mana nih? 0,21 di sini. 28,0. 28,0. Nah, kita sudah mendapatkan 4 titik, tapi kita masih butuh beberapa titik lagi nih, yaitu dengan cara mengeliminasi dari kedua persamaan ini nih. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Titik potong 1 dan 2 kita eliminasi ya. Eliminasi titik 1 dan 2. Bisa lah ya eliminasi ya, di SMP udah. Nah, di sini kita punya X plus Y sama dengan 25, lalu 15X plus 20Y sama dengan 420. Kita ingin menghilangkan X. Kita lihat ya, kita X-nya di atas 1, di bawah 15. Berarti yang atas kita kalikan 15, yang bawah kita kalikan 1. Biar ketemu angka X-nya, biar sama. Biar kita eliminasi, dia hilang. Yang atas kali 15, 15 kali X sama dengan 15X, ditambah 15 kali Y sama dengan 15Y. Lalu 25 dikali 15 adalah 375. Yang bawah dikali 1, berarti kita tulis lagi ya, 15X plus 20Y sama dengan 420. 15X dikurang 15X habis. 15Y dikurang 20Y sama dengan min 5Y. Punya ya 15 dikurang 20 ya kurang 5 ya. 15 dikurang 20 yaitu min 5. 375 dikurang 420 hasilnya adalah min 45. So 375 dikurang 420 min 45. Berarti di sini Y sama dengan min 45 dibagi min 5. Min bagi min plus 45 dibagi 5 adalah 9. Berarti kita dapat Y-nya adalah 9. Nah, setelah kita mendapatkan Y-nya kita substitusi ke salah satu persamaan. Nah, kita substitusi ke persamaan yang pertama. Mau kalian substitusi ke persamaan yang pertama atau yang kedua sama saja hasilnya. Cuma kita lihat saja angka yang persamaan yang paling gampang untuk dihitung yang mana. Tentu persamaan yang pertama ya. Yang pertama adalah X plus Y sama dengan 25. Y-nya kita ganti 9, berarti X plus 9 sama dengan 25. Berarti X sama dengan 25 dikurang 9. Hasilnya adalah X sama dengan 16. Berarti kita punya satu titik baru lagi nih, yaitu adalah 16,9 titik barunya nih. Nah, kita memperoleh titik-titik pojok. Titik pojok nih kalian tulis dulu ya, yaitu adalah 25,0, 0,21, 16,9. Nanti ini akan berkaitan dengan perhitungan berikutnya. Ditulis terlebih dahulu. Nah, ini pembahasan yang terakhir, kita akan menentukan nilai keuntungan maksimum ya dari beberapa titik yang kita peroleh. Nah, sebelum kalian melihat ke atas, kalian harus lihat ke bawah dulu, kita pelajari grafiknya. Jadi sebelum kalian menulis yang atas, kalian harus wajib membuat grafiknya dulu. Bagaimana cara membuat grafiknya? Seperti persamaan video yang pertama, yaitu persamaan garis. Kan tadi kita sudah mendapatkan beberapa titik ya, beberapa titik. Nah, dari si persamaan yang pertama, si X plus Y kurang dari sama dengan 25, kita mempunyai titik yaitu adalah 0,25 dari persamaan yang pertama. Kita mendapatkan 25,0 dan 0,25. Lalu dari persamaan yang kedua, kita memperoleh titik 28,0 dan 0,21 ya. Lalu dari persamaan yang ketiga kita memperoleh titik 16,9. Kita memperoleh titik 16,9. Nah, bagaimana cara menempatkan titik-titik tersebut? Kita review lagi yang dari video pertama. Nah, dari persamaan yang satu nih kita punya 25,0. Taruhlah 25,0, X-nya adalah 25. X-nya 25 di sini ya. Y-nya adalah 0. Berarti di sini adalah 25,0 nih di bawah.
25,0. Lalu berikutnya adalah 0,25. X-nya 0. Lalu Y-nya 25. Berarti di sini 0,25. Lalu kita punya persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yaitu adalah 28,0. X-nya 28. Berarti di sini ya, di kolom X ya. X-nya 28, Y-nya 0. 28,0. Lalu kita punya titik lagi dari persamaan yang kedua yaitu 0,21. 0,21. X-nya 0, Y-nya 21. Berarti sini 0,21. Nah, dari masing-masing persamaan satu titik-titiknya kita tarik garis. Nah, kita tarik garis nih. Jadi 0,25 dan 25,0 saling bersambung garisnya. Lalu persamaan 2 juga sama. Titik-titiknya tersebut ditarik garis dari 28,0 dan 0,21. Ditarik garisnya. Nah, dari garis tersebut kita mempunyai titik potong. Dia saling bersinggungan di satu titik. Nah, titik potongnya ini adalah 16,9 yang tadi kita cari dengan eliminasi dan substitusi. Disebutlah titik potong 16,9. Nah, balik lagi nih. Kita lihat lagi tadi tandanya. Tanda persamaannya adalah semuanya adalah kurang dari sama dengan. Maka dari itu yang diarsir adalah bagian yang bawah ya, karena kurang dari sama dengan, bukan lebih dari sama dengan. Berarti yang diarsir adalah ini nih, kita lihat garisnya. Karena dia kurang dari sama dengan, berarti yang menyinggung di bawah adalah setelah lurus ke sini, dia patah ke bawah. Berarti bagian ini yang diarsir. Maka dari itu titik-titik yang kita pakai untuk menghitung adalah 0,21, tadi yang titik pojoknya ya. 0,21, lalu 16,9, dan yang terakhir adalah 25,0. Maka titik ini yang berhak kita hitung. Titik yang ini 28,0 dan 0,25 tidak kita hitung. Oke? Karena sesuai dengan tanda ya, sesuai dengan tanda persamaan garisnya. Walaupun dia mintanya maksimum, bukan berarti dia harus lebih. Yang penting kita lihat titik dari tanda bilangannya dari setiap persamaan. Nah, baru deh kita masukin nih. Kita sudah memperoleh 3 titik. Yang pertama adalah 25,0. Jadi si 25 ini kita masukkan ke X. 25 kita masukkan ke X, lalu 0-nya kita masukkan ke Y. Ya. Maka memperoleh 12.500.000, atau kita tulis seperti ini. Ini diperoleh dari mana? Dari 500.000 dikali 25 ditambah 600.000 dikali 0 ya. Jadi dapat 12.500.000. Berikutnya 0,21 sama 500.000 dikali 0. X tadi kita ganti 0 ditambah 600.000 dikali 21. Maka diperoleh hasilnya adalah 12.600.000. Lalu yang ketiga 16,9. Berarti 500.000 dikali 16 ditambah 600.000 dikali 9. Maka mendapatkan hasil adalah 13.400.000. Nah, kita lihat nih dari 12.500.000, 12.600.000 dan 13.400.000, tentu nilai maksimumnya adalah 13.400.000. Nilai maksimumnya adalah 13.400.000 dengan dia membeli 16 sepeda apa nih yang pertama tadi sebut ya, dimension ya. Dengan 16 sepeda balap ya. Sepeda gunung loh, 16 sepeda gunung dan 9 sepeda balap. Seperti itu. X-nya tadi apa ya isinya? Lihat dulu nih. X-nya, wow, lupa lagi. Oh, X-nya sepeda gunung. X-nya sepeda gunung, lalu Y-nya adalah sepeda balap. Dengan 16 jam si penjualnya ini membeli 16 sepeda gunung dan 9 sepeda balap. Oke? Begitu caranya. Nanti setelah itu kita mungkin video berikutnya tentang minimum ya.
supaya kalian lebih mengerti. Nah, silakan diputar ulang penjelasan saya jika ada bagian tidak mengerti, karena ini videonya sangat inti dari bab ini. Ya, jadi mungkin bab ini sudah dianggap selesai penjelasannya. Mungkin nanti ada pertemuan berikutnya, ada video lagi tentang penjelasan nilai minimum, itu sudah terakhir. Setelah itu kita latihan soal dan ulangan. Semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Jika masih belum mengerti, silahkan diulang terus videonya. Jika masih tetap tidak mengerti, silahkan hubungi saya di WA, WhatsApp, dan minta nomor WA saya ke ketua kelas kalian masing-masing. Oke, silahkan di subscribe terlebih dahulu, jangan lupa di like juga. Saya tutup akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.